Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan ya. Kembali lagi bersama saya Andrew Hokor dan teman saya Ancis Koten. Dan kami bersama-sama akan menemani teman-teman dan bersama dengan teman-teman kami yang lainnya akan membahas tentang seni ukir. Untuk mengetahui tentang seni ukir pada materi kita kali ini, ada beberapa pertanyaan dilontarkan, yakni apa itu seni ukir, bagaimana seni ukir itu muncul, dan kapan, di mana, tujuannya seperti apa saja yang termasuk dalam seni ukir. Untuk mendasari materi kita kali ini, mari kita mendengarkan beberapa teman-teman kita yang akan memaparkan materi tersebut. Mari bersama-sama kita menyaksikan. Terima kasih kepada saudara moderator Ancis Koten dan Andrew Hokor yang sudah memberikan kami berdua kesempatan untuk membahas apa itu seni ukir. Menurut buku pengetahuan teknologi kerajinan seni ukir karya Sudarmono dan Sukijo, seni ukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf dan gambar pada kayu atau logam sehingga menghasilkan bentuk timbul atau cekung atau datar sesuai dengan gambar rencana. Ukiran ini pada umumnya melengkapi dan menghiasi karya mebel seperti kursi, lemari, meja, dan karya mebel lainnya. Di Indonesia ada satu kota yang terkenal dengan seni ukir, yaitu Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, setelah mengetahui apa itu seni ukir, kita juga harus mengetahui bagaimana munculnya seni ukir itu. Untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama-sama. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya yang di samping. Dalam perkembangan waktu yang cukup lama, seni ukir menjadi milik bangsa Indonesia dan diwujudkan dalam mengisi dinding-dinding arsitekturnya. Hal ini dapat dilihat pada seni bangunan percandian yang memiliki karya batu ornamentik atau penghias yang indah. Misalkan seperti seni arca. Seni arca berasal dari bangsa Hindu, tetapi mereka mengatakan bahwa yang membuat candi dan arca di Dieng adalah orang Jawa sendiri. Seniman tersebut menciptakan bangunan di Dieng berdasarkan pengetahuan dari guru-guru mereka yang berasal dari India. Dengan demikian, seni bangunan dari seni arca yang ada di Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai hasil dari kreativitas orang Indonesia. Usaha pemeliharaan dan perkembangan seni ukir klasik ini dipertahankan terus dari bentuk serta keindahannya, sehingga mencapai perkembangannya pada masa keemasan Kerajaan Majapahit. Setelah masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat dan lebih pesat, terutama dalam bentuk desain dan motifnya. Contoh peninggalan ukir yang banyak ditemukan pada bangunan candi dan prestasi yang dibuat orang pada masa itu untuk memperingati para raja. Bentuknya seperti senjata, batu keris, batu nisan, masjid, keraton, dan lain-lain. Namun pada zaman sekarang, seni ukir kayu dan logam tidak hanya mengalami perkembangan pesat, namun juga bergeser dari motif dan kegunaan. Dahulu, ukiran dimaksudkan sebagai simbol pesan dalam kaitannya dengan kepercayaan. Namun sekarang telah berubah. Ketika mengalami perkembangan, maka seni ukir dijadikan sebagai hiasan yang cenderung mempercantik dan memperkaya ruangan, dan ukiran dijadikan sebagai pertunjukan dan lain-lain. Baik, ini adalah pembangunan yang mengatakan menjadi bentuk kemudian. Maka bangunan
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menjelaskan tentang di mana seni ukir itu ditemukan. Seni ukir pertama kali ditemukan pada zaman Mesir kuno dengan ditemukan sebuah patung seorang pria dari piramida Agung Gaza. Kemungkinan patung tersebut telah berusia 4000 tahun sebelum Masehi. Menurut Puji Lestari dalam buku antropologi, kehadiran seni ukir di Indonesia sebenarnya telah tumbuh pada zaman purba ketika kesenian Indonesia menerima unsur-unsur seni dari Hindu. Dalam perkembangan waktu yang cukup lama, seni ukir menjadi milik bangsa Indonesia dan diwujudkan dalam mengisi dinding-dinding arsitektur. Hal ini dapat dilihat pada seni bangunan, percandian yang memiliki karya-karya arca. Seni arca berasal dari bangsa Hindu, tetapi mereka mengatakan bahwa yang membuat candi dan arca di Dieng adalah orang Jawa sendiri. Dengan kesimpulan bahwa seni rupa pertama kali mungkin ditemukan pada zaman Mesir kuno dan berkembang ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia dengan bantuan para pedagang dari India. Oke, kita lanjut yang berikut adalah fungsi atau tujuan dari seni ukir. Seni ukir memiliki beberapa tujuan, yaitu fungsi hias, fungsi simbolik, fungsi ekonomis, fungsi magis, dan konstruksi. Kita mulai yang pertama, fungsi hias. Yang pertama, fungsi hias, yaitu ukiran yang dipakai semata-mata hanya sebagai hiasan dan tidak mengandung makna sama sekali. Yang kedua adalah fungsi magis, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu atau yang diyakini sebagai suatu yang memiliki kekuatan, dikaitkan dengan hal yang berbau spiritual. Yang ketiga, fungsi simbolik, yaitu sebagai hiasan yang mengandung simbol-simbol tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Yang keempat, fungsi konstruksi, yaitu ukiran dipakai selain untuk hiasan dan juga digunakan sebagai pendukung sebuah bangunan. Yang kelima, fungsi ekonomis, yaitu menambah nilai jual, misalnya ukiran pada kaki kursi, meja, lemari, dan di papan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikut mengenai apa saja yang termasuk dalam seni ukir. Saya berikan kepada rekan saya untuk menjawab terlebih dahulu. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar ataupun dinding di Candi Borobudur. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati yang dipahat. Selain itu juga seni ukir ini berkembang di Indonesia begitu pesat, baik dibawa oleh agama-agama maupun dari negara-negara dari luar, seperti yang sudah dijelaskan. Dan juga seni ukir ini terdapat juga sekarang menjadi salah satu pengembangan ekonomi di Indonesia. Masyarakat mencari keuntungan melalui seni ukir ini. Contohnya tadi telah dijelaskan sebelumnya mengenai masyarakat Jepara yang bermata pencarian sebagai mencari keuntungan melalui seni ukir ini. Mereka membuat sesuatu yang dimana nilai jualnya sangat tinggi. Jadi ini juga salah satu cara dapat mengembangkan ekonomi dalam masyarakat. Contohnya seperti sofa yang diukir, lemari, dan juga bahkan kita lihat di masjid-masjid ada kaligrafi. Di Flores Timur sendiri ada juga memiliki seni ukir, yaitu di seni ukir yang dibawa dari Portugis. Yang waktu itu Portugis mereka datang
mereka membawa juga seni ukir itu, dan juga terdapat di beberapa kapela kecil di Larantuka, dan juga ada di Konga dan di Adonara di Wure itu juga terdapat satu. Sekian. A few moments later. Hai teman-teman, jadi kita telah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan dari beberapa teman kami yang menjelaskan berkaitan dengan seni ukir. Jadi, kami berdua mengharapkan agar teman-teman bisa memahami dan mendalami materi seni ukir dengan baik.